Siapapun yang menemukan rekaman ini, jangan pernah datang ke pasar setan. Hai, apa kabar guys? Semoga kalian baik-baik aja ya. Alur film kali ini gua akan membawakan sebuah film yang belum lama aja terbit guys, berjudul Pasar Setan. Kalian tahu nggak Pasar Setan? Kalau nggak tahu, nih gue jelasin sedikit. Pasar Setan merupakan tempat tak kasat mata layaknya pasar tradisional yang kerap kita jumpai di berbagai wilayah. Bedanya, Pasar Setan dipercayai sebagai tempat transaksi para jin dan makhluk halus penghuni suatu gunung. Suasananya pun tak kalah ramai. Biasanya mereka akan berwujud seperti manusia dengan busana zaman dahulu, sedangkan barang dagangannya tampak seperti makanan dan pakaian yang familiar. Kalau kalian terperangkap masuk dalam Pasar Setan, biasanya akan hilang dan modar tanpa ditemukan jasadnya. Jadi kalian harus selalu berhati-hati ya guys. Oke guys, tanpa berlama-lama kita langsung simak aja yuk ke ceritanya. Halo, aku Tamara. Mengejar penampakan hantu adalah hobi aku. Di awal film kita diperlihatkan akun YouTube milik Tamara Tiu. Akun itu ketahuan menggunakan penampakan setan palsu. Video miliknya mendapatkan reaction banyak dari YouTuber lain, hingga membuat akun yang dibangunnya bersama Kevin, Caca, dan juga Yunus terancam sepi penonton bahkan bubar. Dari awal aku tuh nggak pernah setuju ya soal konten penampakan palsu. Orang pengen lihat setan. Hanya karena kesalahan satu kali itu langsung membuat kontennya menjadi hancur, membuat penonton tak lagi mempercayai video yang diunggahnya. Hal itu dimulai dari satu akun YouTube yang menyadari keanehan dalam videonya guys. Akun lain yang membahas namanya pun mulai bermunculan. Semua citra baik yang dibangunnya menjadi YouTuber horor yang suka mencari penampakan hantu seketika menjadi rusak. Alhasil bukan hanya nama Tamara yang jelek, dirinya juga tak lagi dipercaya oleh para penontonnya guys. Bahkan dia harus mengembalikan sejumlah uang endorse yang sudah diterimanya. Di titik inilah Tamara melihat sifat asli dari rekan-rekannya. Perkataan dan perbuatan mereka mulai membuat hati Tamara sakit. Tamara lalu memberikan sebuah usulan agar pergi ke tempat yang benar-benar angker, tak main-main. Tamara berkata mereka harus datang ke Pasar Setan agar reputasinya menjadi bagus kembali. Kita lagi menuju ke sebuah tempat yang telah melegenda, namun gak ada satu orang pun yang bisa kembali dari sana dengan membawa bukti. Ini tuh nggak masuk akal nyari tempat yang udah hilang. Iya, setuju gue. Akhirnya mereka sepakat guys untuk pergi ke Pasar Setan yang terletak di bawah kaki Gunung Salak. Au! Kita Udah sampai di pasar. Tetapi setelah itu hal mengerikan terjadi kepada mereka. Sesampainya di lokasi Pasar Setan, mereka hanya melihat sebuah gubuk yang sudah hampir roboh. Ini pasarnya. Ini gila sih. Kita bakalan viral. Mungkin pada zaman dahulu kala di dalam gubuk itulah terdapat sebuah pasar yang dipakai untuk transaksi jual beli para warga. Menurut legenda, Pasar Setan dulunya adalah pasar gula guys, sehingga banyak terjadi transaksi jual beli tebu guys, termasuk dengan usaha milik Nyi Salima. Dalam bahasa Sunda, tebu juga disebut tiwu. Sedangkan Nyi Salima sendiri adalah seorang perempuan keturunan ningrat yang selalu mengenakan liontin berwarna merah. Pengkhianatan membuatnya harus memodorkan sang suami, adik serta keponakannya yang masih bayi. Namun terornya tak berhenti sampai di situ. Mendadak hampir setengah dari warga desa harus modar karena keracunan. Dicurigai hal itu dilakukan oleh Nyi Salima. Tamara beserta teman-temannya pun berniat memanggil Nyi Salima untuk dijadikan bahan konten. Tamara berteriak ingin melakukan transaksi jual beli tebu. Nyi Salimah, aku datang menemuimu ingin menjual batang tebu. Mana tebunya? Tidak lama dari itu Nyi Salima benar-benar datang. Bahkan dia datang bersama para arwah warga pasar. Pak. Iya Pak. Gak tahu. Gak di sejarah yang aku baca. Lari. Mana tebunya? Astagfirullahaladzim.
Sayangnya belum pernah ada yang berhasil membatalkan transaksi itu, sehingga mereka pun harus menghadapi teror mencekam. Sejak dari itu, teror terus menghantui mereka guys, hingga membuat mereka tidak bisa pulang. Sejauh apapun mereka berkeliling, tetap mereka akan kembali ke pasar setan. Cak, Beb, Cak. Gak ada sinyal, Fit. Ini kita gak akan bisa keluar dari sini. Kita balik lagi ke sini. Nyi Salimah kemudian memudarkan mereka satu persatu secara mengerikan. Ketika itu, Tamara adalah satu-satunya orang yang dapat selamat. Dia kemudian diikat dan ditahan oleh para warga setempat yang meyakini bahwa dirinya adalah jelmaan dari penguasa pasar setan tersebut. Saat itu, tim keamanan pun datang ikut turun tangan. Apalagi mereka mendengar ada kasus pemodaran. Pimpinan keamanan yaitu Ibu Rani meminta agar Tamara dilepaskan oleh warga dan biarkan keamanan membawa Tamara dibawa ke kantor keamanan untuk dimintai keterangan. Tamara lalu diinterogasi atas kemodaran teman-temannya yang dimana jasadnya belum ditemukan sampai saat itu. Apa yang sebenarnya terjadi, Tamara? Apa yang terjadi, Tamara? Saat itu ketua kampung menolak hal itu. Tamara akan sangat berbahaya jika dilepaskan karena dia adalah titisan Nyi Salimah guys. Dimana saat dahulu kala dia terkenal sangat kejam. Bahkan dia bisa memudarkan setengah dari warga desa. Dan kemungkinan Tamara pun juga bisa melakukan hal yang sama guys. Akan tetapi Bu Rani ini orang yang logis. Dia berusaha profesional dan melaksanakan tugasnya sesuai prosedur. Tamara lalu dipaksa untuk ikut ke kantor keamanan. Di akhir cerita kita diberitahu beberapa fakta yang mencengangkan guys. Kenapa Tamara disebut sebagai titisan Nyai Salimah? Itu dikarenakan dia bernama lengkap Tamara Tiwu, yang dalam bahasa Sunda artinya adalah tebu. Tebu sangat identik dengan Nyi Salimah guys. Selain itu hanya Tamara yang dapat selamat dan keluar dari pasar setan. Sedangkan semua teman-temannya modar mengenaskan hingga tak ditemukan jasadnya. Tamara juga menggunakan alung liontin antik yang dia sebut merupakan peninggalan dari ibunya. Dan sosok Nyi Salimah juga menggunakan karung berliontin yang sama guys. Tamara juga sengaja mengajak teman-temannya pergi ke pasar setan, yaitu kampung halaman buyutnya dahulu. Tamara ini sudah sangat geram guys. Dia diperlakukan tidak benar hingga nama baiknya menjadi hancur. Maka dari itulah Tamara bersikeras mengajak temannya ke pasar setan. Bahkan dia sampai rela mengeluarkan banyak uang untuk hal tersebut. Aku yang biayain semuanya. Ternyata semua itu semata-mata hanya untuk membalas dendam. Au, sungguh kejam banget. Kini Nyi Salimah pun bisa berkeliaran bebas dengan bersemayam di dalam tubuhnya Tamara guys. Dan mungkin akan menjadi makhluk tak kasat pertama yang menjadi konten kreator YouTube guys. Lalu cerita film ini pun usai. Oke guys, sekian dulu arus cerita film Pasar Setan 2024. Semoga kalian terhibur. Jika kalian penasaran dengan film lengkapnya, silahkan nonton film aslinya di website kesayangan Anda. Sampai jumpa lagi di arus cerita film selanjutnya. Salam brother, sister.